Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you always be good and you can do your activities well. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Baik anak-anak, materi pada pagi hari ini yaitu satuan panjang, unit of length. Nah, apa saja yang ada pada materi hari ini yaitu ini. Ya, ini adalah tangga satuan panjang, dimana dari atas kita susun km, hm, dam atau dam, m, m, cm, mm. Apa itu? Untuk yang tanda panah ke bawah itu jika turun satu tangga dari 10, jika naik dibagi 10. Nah, dimana km itu adalah kilometer, hm itu hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, sentimeter, dan milimeter. Itu adalah kepanjangannya dari singkatan-singkatan tersebut. Nah, jika disingkat atau cara menghafalkannya ini ya, ada dua cara, ada dua kunci. Jadi yang pertama, kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, bisa menghafalkannya menggunakan huruf depan dari tangga satuan tersebut, misalnya KHDM, DCM. Nah, itu boleh. Jadi huruf hafalannya semua KHDM, DCM, atau menggunakan kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir. Kucing itu singkatan dari KM nya ya, hitam itu HM, dalam DAM ya, mobil itu M, Desi DM, cantik centimeter ya, mondar mandir itu milimeter ya. Jadi itu singkatannya, cara mudah untuk menghafalkannya ya. Baik, langsung saja ke contohnya. Misalnya 5 km dijadikan hm sebagai kilometer. Perhatikan pada tabelnya atau tangga satuannya km dan hm ya. hm terletak tepat satu di bawahnya km ya, berarti dari km itu turun satu tangga ya. Nah, di situ ada keterangan kalau turun itu dikali 10, berarti cara pengerjaannya yaitu 5 km sama dengan 5 dikali 10 ya, karena turun 1 sama dengan 50 hektometer ya. Itu ya, itu pengerjaannya, karena turun 1 berarti kan 10. Lanjut ke soal kedua. 12 km kita jadikan meter ya, 12 km ke meter, km, hm, dam, m. Nah, dari km ke m itu berarti turun 1, 2, 3. Nah, berarti turun 3 kali. Karena turun 3 kali sehingga angka 12 tersebut kita kalikan 10 sebanyak 3 kali. Nah, 12 dikali 10 dikali 10 dikali 10, 10 nya ada 3, bisa kita tulis 12 kali 1000 ya. Kalau 3 berarti 1000, nolnya ada 3 soalnya. Nah, kita kalikan 12 kali 1000 yaitu 12.000 meter, berarti hasilnya 12.000 meter. Contoh yang ketiga, 400 cm dijadikan meter, cm ke m. Oh, naik dari cm naik dm, naik lagi m. Nah, naik 2 kali. Karena naik 2 kali sehingga kita bagi berapa? Dibagi 10 sebanyak 2 kali ya. Nah, 400 dibagi 10 dibagi 10. Karena 10 nya ada 2, bisa kita tulis 400 dibagi 100. Ketemu hasilnya 4 ya. Itu kalau naik ya. Kalau naik nolnya tinggal dicoret saja. Kalau dibagi 10 berarti dicoret 1. Kalau dibagi 10 nya sebanyak 2 berarti dicoret 2 nolnya ya. Nah, soal selanjutnya 7 desimeter kita jadikan dam. Desimeter ke dam naik 2 tangga. Karena naik berarti dibagi 10 sebanyak 2 kali. Nah, 7 dibagi 10 dibagi 10 atau 7 dibagi 100 sama dengan berapa? Nah, kalau tidak ada nolnya seperti ini, angka 7. Kalau tadi kan 400 ada nolnya 2. Kalau 7 kan tidak ada. Nah, dibagi 100 berarti kita main koma.
7 itu sebenarnya ada koma pada sisi kanannya. Nah, angka 7, nah kita bagi 100 berarti komanya kita arahkan ke sebelah kiri ya. Nah, itu ada koma itu. Saya arahkan 1, 2. Nah, angka kosong tersebut kita tambahkan sehingga 0, kemudian muncul angka 0 ya, sehingga hasilnya 0,07 ya. Jadi seperti itu. Lanjut kita ke subbab selanjutnya, yaitu satuan berat atau unit of weight. Nah, ini sama seperti yang tadi menggunakan tangga satuan, cuma bedanya ini satuan berat ya. Yang tadinya km di sini menjadi kg atau belakangnya kita ganti g semua, yaitu gram ya. Kuncinya sama seperti tadi, KHDM DCM juga sama, cuma ini KHDG DCM. Nah, gitu ya. Situ ada kg kilogram, HG itu hektogram, DAG dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram ya. Bedanya belakangnya diganti gram. Jika turun dikalikan 10, jika naik dibagi 10, sama ya. Kuncinya juga hampir sama, cuma M nya kita ganti G sehingga kucing hitam dalam gudang, desi cantik makan garam. Nah, itu ya. Sama kg, hg, dag, gram, desigram, sentigram, dan miligram itu ya. Nah, selain ada itu ada 7, selain ada 7 ada ini juga satuannya, dimana ada 1 ton itu sama dengan 1000, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 kilogram sama dengan 10 ons, dan 1 kilogram sama dengan 2 pounds. Cuma untuk aturan yang di kanan atau yang bukan tangga satuan itu, jika ke kanan atau ke kanan itu maksudnya ton ke kilogram, itu berarti kan dikali. Jika ke kiri maksudnya ke kiri kilogram ke ton. Nah, kan 1 ton itu 1000, berarti kalau ton ke kilogram kita kalikan, kalau kilogram ke ton kita bagikan, dibagi 1000 ya. Jadi seperti itu. Langsung saja saya kasihkan contoh, misalnya 8 kg kita jadikan DAG atau dekagram. Nah, ini berada di tabel tangga satuannya atau di luar tangga satuan. Nah, berada di tangga satuan ya. Berarti 8 kg kita jadikan DAG itu turun 2 tangga. Karena turun berarti kita kalikan 10 sebanyak 2 kali ya, karena turun 2 kali. Nah, 8 kali 10 kali 10 ya. Berarti 8 kali 100 sama dengan 800 DAG atau dekagram. Selanjutnya 45 gram kita jadikan miligram. Gram ke miligram naik apa turun? Atau ke kanan ke kiri? Jawabannya turun. Turun berapa? Turun 3. Karena turun 3 berarti 45 kita kalikan 10 sebanyak 3 kali. 45 kali 10 kali 10 kali 10, atau bisa kita tulis 45 kali 1000 ya, sama dengan 45.000 miligram. Nah, itu jawabannya. Selanjutnya 1400 mg kita jadikan dekagram ya. Dari miligram ke ke desigram, bukan dekagram tadi ya. 1400 mg jadikan desigram, naik 2 tangga. Karena naik 2 tangga berarti dibagi 10 sebanyak 2 kali. Lah, 1400 bagi 10 bagi 10 sama dengan 1400 bagi 100 sama dengan hasilnya 14 desigram. Contoh yang terakhir, 12 gram kita jadikan kilogram. 12 gram ke kilogram naik 3 tangga. Berarti 12 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10. 12 bagi 1000. Nah, ini sama karena tidak ada nolnya, berarti komanya kita arahkan ke sebelah kiri sebanyak 3 langkah. Nah, kita tulis 12 dulu ya. Angka koma kalau tidak ada komanya mulai dari kanannya 2 ya. Karena 1000 kan nolnya 3, makanya loncat 3 kali. 1 2 3. Nah, yang kosong kita tambahkan 0, dan yang paling ujung sebelah kiri kita tambahkan 0, nah berarti bisa ditulis 0,12. Nah, seperti itu, 0,12 seperti itu ya.
Subbab selanjutnya yaitu satuan kuantitas, di mana ada satu dosen sama dengan 12 pieces. Satu dosen dalam bahasa Indonesia itu sama dengan satu lusin ya. 12 pieces berarti 12 buah. Satu sko atau satu kodi itu sama dengan 20 sheet, 20 lembar atau 20 buah sama saja. Satu gross sama dengan 12 dosen, atau satu gross itu sama dengan 12 lusin. Satu gross sama dengan 144 pieces, atau satu gross juga bisa diartikan sama dengan 144 buah. Terakhir satu rim atau satu rem sama dengan 500 sheet atau 500 lembar ya. Nah, langsung saja contoh. 3 sko sama dengan berapa pieces? Nah, 3 kodi sama dengan berapa buah? Jawabannya, nah, karena ke kanan ya berarti kita kalikan ya. 3 kali 20 ya, satu kodi kan tadi 20, berarti 3 kali 20 sama dengan 60 pieces atau 60 buah. Nah, selanjutnya 48 pieces kita jadikan dosen atau lusin ya. 48 buah kita jadikan lusin. Pieces ke dosen ke kanan apa ke kiri? Atas sendiri ya, itu ke kiri, berarti kita dibagi angka berapa? Dibagi 12 ya, angka yang sama dengan 12 pieces lah, itu berarti kita bagi 12, yaitu sama dengan 48 kita bagi 12, jawabannya 4 lusin ya. Itu cara pengerjaannya. Selanjutnya 4 rim kita jadikan sheet. Nah, 4 rim berapa sheet? Ke kanan apa ke kiri? Rim ke sheet ke kanan, berarti 4 kali 500 ya, berapa? 2000 lembar atau 2000 sheet. Selanjutnya 720 pieces ke gross, atau ya 720 ke pieces ke gross, pieces ke gross ke kiri berarti. Nah, kita bagi ya, bagi berapa? Dibagi 144 ya. Nah, berarti 720 kita bagi 144, jawabannya yaitu 5 gross. Nah, itu tadi adalah contohnya. Silakan dipahami, kalau belum jelas diulang-ulangi lagi ya. Subbab selanjutnya yaitu satuan hari, bulan, dan tahun ya. Langsung saya bacakan secara bahasa Indonesianya ya, biar kalian jelas. 1 week sama dengan 7 hari, 1 minggu sama dengan 7 hari, kemudian ada 1 bulan sama dengan 30 hari. Nah, yang ketiga 1 years sama dengan 12 month ya, 1 tahun sama dengan 12 bulan, kemudian 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 lustrum, nah, kalau dalam bahasa Indonesia lustrum tetap lustrum ya, sama dengan 5 tahun ya. 1 octennium, nah 1 octennium itu sama dengan 1 window kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu 8 tahun ya. 1 century sama dengan 100 tahun, yaitu 1 abad sama dengan 100 tahun. Cara pengerjaannya sama, jika ke kanan dikalikan, ke kiri dibagi. Langsung ke contoh. 4 lustrum sama dengan berapa tahun? Lustrum ke tahun ke kanan, berarti kita kalikan 5. 4 kali 5 sama dengan 20, berarti 20 tahun. Selanjutnya 150 hari, berapa bulan? Hari ke bulan, ke kanan apa ke kiri? Ya ke kiri. Ke kiri berarti 150 kita bagi angka 30. 150 bagi 30 sama dengan 5 bulan. Itu hasilnya. Selanjutnya 2 tahun berapa hari? 2 tahun berapa hari? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Berarti 2 kali 365, jawabannya 730 hari. Terakhir 63 hari sama dengan berapa minggu? Nah, hari ke minggu ke kiri, berarti kita bagi ya, 63 dibagi 7 sama dengan 9, berarti 9 minggu. Itu contohnya. Baik, latihan soal. Lihat di textbook halaman 15 ya. Saya ambil contoh yang soal nomor 7. Nah, di situ ada 17,8 kg dikurangi 2000 gram sama dengan kilogram. Nah, itu ada dua satuan dijadikan ke kilogram ya. Untuk yang 17,8 sudah kilogram. Untuk yang 2000 gram lah, itu kita jadikan kilogram terlebih dahulu ya. Kita lihat satuan terakhirnya perlu dijadikan satuan apa, karena yang terakhir permintaan soal adalah titik-titik kilogram, berarti kita jadikan ke kilogram semua.
Nah, kita rubah dulu ya yang 2000 gram itu ke kilogram. Kalau masih bingung, dilihat di tangga satuannya tadi. Makanya jangan lupa untuk dicatat ya. Gram ke kilogram, naik apa turun? Kalau kuncinya kucing hitam dalam gudang ya, kucing hitam dalam gudang, lokanya berarti di atas, gramnya di bawah, berarti itu naik ya. Gram ke kilo itu naik. Naik berapa? Naik 3. Berarti 2000 kita bagi 1000. Ketemu jawabannya 2 kilogram. Nah, karena sudah kita rubah menjadi kilogram, berarti kita kurangkan sekarang 17,8 kita kurangkan 2. Berapa jawabannya? Nah, kalau bingung 17,8. Nah, 2 itu adalah sama dengan 2,0, berarti koma lurus koma lah, 2,0. Kita kurangkan ya, sehingga hasilnya 8 kurangi 0 8, 7 kurangi 2 itu 5, berarti 15,8. Kita tulis hasilnya 15,8. Jadi hasilnya 17,8 kilogram dikurangi 2000 gram itu sama dengan hasilnya 15,8. Itu seperti itu ya. Selanjutnya tugas untuk kalian kerjakan soal di textbook halaman 15 ya. Seperti contoh tadi, cuma soalnya nomor 1, 3, 4, 8, 9 ya. Dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke link seperti biasanya. Terima kasih. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang soal cerita yang berhubungan dengan KPK dan FWB, dan cara penyelesaiannya bagaimana, yaitu tadi silakan dipahami, dipelajari dalam slide ini. Semoga hari ini kita bermanfaat dan minggu depan kita bisa belajar dengan baik, terutama di bab bilangan bulat. Ingat anak-anak, semakin ke depan materi kita semakin berat. Saya harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh ya. Apabila tidak bisa silahkan ditanyakan ya. Apabila tidak mengerti, tanyakan kembali ya, daripada nanti di belakang kalian malah bingung ya, karena materi selanjutnya semakin berat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.